Vena Melinda buka suara soal KDRT dibekap, tangan ditindih, hidung patah. Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi ke hidung saya. Oh, dahinya ke hidung kamu? Sampai keras. Sampai berdarah? Bukan, belum berdarah, sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena bau keras. Ya. Jadi saya bilang tolong jangan patah kayak begitu dia. Ya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan belas. Karena dia apa? Dia bilang kalau anything, kalau ada yang bisa bantu Mbak Vena silahkan. Kalau Mbak Vena mau, terus Mbak Vena akan menyampaikan hal itu yang intinya tidak mau bersama lagi. Yang Nyai bilang kalau sampai dia nyembah-nyembah minta maaf, jangan dimaafin karena Nyai pernah di posisi itu sudah tabiat, itu karakter nggak bisa dirubah. Kalau laki-laki yang berani KDRT baik verbal maupun non verbal itu bukan laki-laki. Lawan laki-laki itu laki-laki. Kalau laki-laki berani sama fisik perempuan, berarti kamu jauh lebih rendah dari apapun. Mendengar kabar Ya pasti sedih dong. Pasti sedih. kabar menyesalkan kan yang mengizinkan menikahkan Mama Vena dengan Ferry. Ya udah nggak perlu disesalkan, udah lewat. Kondisi Mama Vena sendiri. Vena Melinda akhirnya buka suara setelah menjadi korban KDRT Ferry Irawan. Ia menuturkan bagaimana ia mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya itu. Ia menuturkan di sela-sela sebelum menjalani pemeriksaan tambahan di Treskrimum Polda Jatim, ia menjalani pemeriksaan didampingi dua anaknya dan pengacara Hotman Paris. Terakhir dibekap, tangan ditindih dan dahi Ferry ditekan ke hidung sampai patah karena terlalu keras. Tutur Vena di Mapolda Jatim Kamis 12 Januari. Sudah minta tolong, jangan-jangan tapi tetap dilakukan kekerasan, demikian imbuhnya. Sementara itu Hotman Paris menyebut karena kekerasan tersebut sudah dilakukan Ferry selama 3 bulan terakhir, sehingga tulang rusuk Vena juga diketahui patah. Hal ini berdasarkan keterangan dari dokter. Sudah 3 bulan terakhir dengan cara dibekap, dipiting sampai kata dokter rusuknya patah, terang Hotman. Sebelumnya Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Januari di sebuah hotel Jalan Doho, Kota Kediri. Hasil visum Vena menunjukkan adanya pendarahan di bagian hidung karena adanya tekanan dari kepala Ferry. Saat ini kasus tersebut ditangani Subdit Renata di Treskrimum Polda Jatim. Vena Melinda memperagakan cara kekerasan yang dilakukan suaminya Ferry Irawan. Diketahui Vena diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan. Vena datang ke Polda Jatim ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris melanjutkan pemeriksaan sebagai korban dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Ferry Irawan pada Kamis 12 Januari. Ini adalah kemunculan pertama Vena Melinda ke publik seusai jadi korban KDRT Ferry Irawan. Vena juga ditemani adik kandung bernama Reza Mahastra dan anak kedua Atala Naufal. Mengenakan hijab warna krem, berpakaian batik warna hitam dan berkacamata hitam. Vena tampak berupaya tegar saat memberikan pernyataan di depan ruang penyidik gedung di Treskrimum Mapolda Jatim. Vena Melinda mengatakan KDRT yang dialaminya pada Minggu 8 Januari bukan perbuatan KDRT yang dialaminya pertama kali. Turun waktu 3 bulan terakhir, dirinya sudah beberapa kali mendapatkan perlakuan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Kalau emosi dibekap, didorong, kalau istilah tinju itu dipiting. Demikian ujarnya seraya menunjuk beberapa bagian wajah dan memperagakan secara sederhana pelakuan kasar Ferry Irawan di hadapan awak media.
pada tindakan KDRT yang dialaminya saat berada di kamar sebuah hotel bintang 4 di kawasan Jalan Doho, Kota Kediri 4 hari lalu, mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Ferry Irawan. Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto menyebut, Ferry memanfaatkan dai atau jidatnya untuk menekan bagian hidung istrinya itu secara kuat-kuat hingga kedua rongga hidung Vena mengeluarkan darah. Perlakuan tersebut dilakukan oleh Ferry saat berada di dalam kamar sebuah hotel berlokasi di Kediri pada Minggu 8 Januari pagi. Luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Ferry atau terlapor terdapat pada bagian alat pernafasan, hidung korban atau Vena Melinda. Bekas luka akibat kekerasan tersebut, Hendra menegaskan telah dilakukan visum oleh pihak medis dari salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak korban. Lalu siapa saja saksi mata di luar kedua belah pihak berseteru yang melihat kejadian tersebut? Hendra menegaskan insiden kekerasan tersebut terjadi di dalam hotel yang disewa keduanya. Namun saat si korban keluar dengan kondisi hidung berdarah, ia mengungkapkan terdapat beberapa orang saksi dari pihak hotel yang melihat. Disinggung mengenai berapa kali aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh Ferry terhadap Vena Melinda. Hendra menerangkan dalam kasus tindakan kekerasan pada Minggu 8 Januari, Ferry hanya melakukan tindakan kekerasan bermodus menekan hidung istrinya menggunakan dahinya sekali. Namun setelah mendengar keterangan dari pihak Vena Melinda yang berhasil digali penyidik, ia mengatakan Ferry terbilang sering melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri beberapa waktu lalu di tempat yang berbeda. Vena Melinda akhirnya buka suara setelah menjadi korban KDRT Ferry Irawan. Ia menuturkan bagaimana ia mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya itu. Ia menuturkan di sela-sela sebelum menjalani pemeriksaan tambahan di Treskrimum Polda Jatim, ia menjalani pemeriksaan didampingi dua anaknya dan pengacara Hotman Paris. Terakhir dibekap, tangan ditindih dan dahi Ferry ditekan ke hidung sampai patah karena terlalu keras. Tutur Vena di Mapolda Jatim Kamis 12 Januari. Sudah minta tolong, jangan-jangan tapi tetap dilakukan kekerasan, demikian imbuhnya. Sementara itu Hotman Paris menyebut karena kekerasan tersebut sudah dilakukan Ferry selama 3 bulan terakhir, sehingga tulang rusuk Vena juga diketahui patah. Hal ini berdasarkan keterangan dari dokter. Sudah 3 bulan terakhir dengan cara dibekap, dipiting sampai kata dokter rusuknya patah, terang Hotman. Sebelumnya Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Januari di sebuah hotel Jalan Doho, Kota Kediri. Hasil visum Vena menunjukkan adanya pendarahan di bagian hidung karena adanya tekanan dari kepala Ferry. Saat ini kasus tersebut ditangani Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Vena Melinda memperagakan cara kekerasan yang dilakukan suaminya Ferry Irawan.